Para ahli hadis peringatan wafat itu yang sumbernya masih rancu. Tapi kalau peringatan maulidnya sahih itu hadisnya, hadis Bukhari itu. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada enggak? Nabi berpuasa hari Senin. Masyhur itu hadisnya. Setiap hari Senin Kanjeng Nabi berpuasa. Ketika ditanya oleh para sahabat, jawabnya, aku memperingati hari kelahiranku dengan cara berpuasa. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa maulid Nabi berkaitan dengan kelahiran itu bid'ah, salah. Kecuali kalau wafat, ya, itu iya mungkin. Tapi hampir rata-rata para ulama mutaqaddimin itu menyikapinya bagian daripada bid'ah hasanah. 10 tahun akhir ini ya yang lalu di Mesir, di negara-negara Timur Tengah ramai banget tuh persoalan ihtifal Maulidin Nabi, terutama setelah adanya internet kan itu ya, sehingga kelihatan tuh perdebatan yang sengit itu. Jarang sekali ada beberapa profesor yang belum memahami tentang itu, sehingga dibantai oleh para ulama yang juga profesor, termasuk salah satunya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Bukunya ada di ABI itu, bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak bid'ah karena Nabi sendiri melakukan. Hanya Nabi melakukannya dengan cara berpuasa hari Senin. Jelas ya? Kemudian para ulama mutaakhirin yang tentunya kebanyakan mereka termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah dari mazhabul arba'ah, lebih menukik lagi untuk ulama kita di Banten seperti Syekh Nawawi, At-Tanari begitu, menindaklanjuti tulisannya Syekh berjanji. Kalau Syekh berjanji itu orang Yaman, maka tulisan Syekh berjanji itu disarahi, dijelaskan dalam satu kitab namanya Madarijus Su'ud. Pernah Habib kalian beli, pernah belum? Belum ya? Belum kelas kalian, berarti mungkin kelas kasarat. Kalau sudah diaji sih, makanya kalian belum. Ada namanya kitab Madarijus Su'ud. Kitab Madarijus Su'ud itu kitab yang mensyarahi, yang menjelaskan kitab berjanji. Secara umum di masyarakat Banten, secara umum ya, yang pada saat marhaba itu yang dibaca hanya walamma tamma min hamdi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa daerah seperti di Kampung Abi dan di Jakarta itu, Jakarta yang biasa Maulid Nabi itu dibaca Maulid Nabi berjanji sampai tamat. Dan kalau malam Jumat ketika mau marhaba, maka dibaca berjanji seperti yang kita lakukan selama ini di pesantren. Dan karena itu maka Abi memerintahkan kepada Kaudai untuk dicetak, disertakan dengan belajar hadarat dan wiridan maghrib. Jadi bukan jangan dianggap itu buku yang ada di kalian Maulid berjanji itu ecek-ecek, jangan ya. Itu bersumber dari hadis, bersumber dari kitab-kitab. Hanya cuman diringkes saja seperti yang ada di tangan kalian untuk memudahkan. Karena apa? Karena perilaku kita itu yang namanya ibadah harus punya sandaran. Kalau tidak punya sandaran, walaupun bentuknya ibadah, nggak ada apa-apanya. Kecuali baca Al-Quran, itu pun harus ada gurunya. Ibadah yang tidak perlu tahu maknanya, hanya baca Quran. Baca Al-Quran itu tahu atau tidak tahu maknanya dapat pahala. Membacanya saja dapat pahala. Hanya kalau bisa membaca Al-Quran dengan benar,
sambil tafakur, sambil tafahum sudah diterangkan di dalam kitab Nihayah Qaul Mufid. Yang lain itu semuanya harus tahu apa yang diucapkan kalau ingin memperoleh pahala. Nah, salah satunya upaya Abi supaya santri al-lisan itu bisa bergabung dengan masyarakat. Sebab Abi mah santri pesantren al-lisan itu mengkader, bukan mengkader calon pejabat ya. Abi mah pesantren al-lisan itu mengkader calon supir musola, udah paling kecilnya bisa ngarubukeun congcot. Kalau ngarubukeun congcot mimpin ngariung udah nggak tinggi-tinggi Abi mah. Paling rendah di antara kalian bisa mimpin ngariung. Yang lain-lainnya mah itu mah. Nah, untuk mimpin ngariung yang benar harus punya ilmunya. Salah satu ilmunya ya sekarang kita aji ya, kita baca. Kalau yang hadaratnya sudah nggak usah diterjemahkan, tetapi itu saja tuh yang mulai dari apa? Dari membaca rawi istilahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, halaman 3 ya. Halaman 3. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu membaca salawat ya. Allahumma ya Allah shalli, itu kalimat fil amal ya. Shalli, semoga engkau merahmati, wa sallim, dan semoga engkau memberikan salam. Bukan menyelamatkan, mananya salam. Wa barik, dan semoga engkau memberikan keberkatan alaihi, atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tiga-tiganya fil amar. Shalli, shalla, shalli fil amar, salim, salama, barik, barokah. Semoga engkau memberikan rahmat, memberikan salam, memberikan keberkatan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perlu kita, padahal Nabi kan sudah lengkap, sudah penuh, sudah tidak perlu lagi ada doa dari kita. Kenapa kita harus membaca sholawat? Di samping membaca sholawat itu diperintah oleh Allah, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shollu, ada perintahnya, shollu, baca sholawat kalian semua. Yang kedua apa? Manfaat membaca sholawat itu bukan untuk Nabi, tetapi untuk kita. Nabi memberikan gambaran yang sangat konkret ya. Gelas ini sudah penuh dengan air. Airnya air Zam-Zam katakanlah, air bersih. Supaya kita dapat dari air Zam-Zam yang ada di gelas yang penuh itu, kalau memang pemiliknya membiarkan supaya orang banyak bisa memperoleh air Zam-Zam, ditinyuh saja dari atas dengan air yang biasa, maka air yang tercampur dengan air Zam-Zam sama dengan air Zam-Zam. Ngerti kamu? Mungkin yang kelas 3 sana belum paham. Ulan kamu mah aneh baru ngaji. Udah kalau mau tidur ke kamar aja udah. Lewatan sama. Ini ngaji baca salawat. Jadi gitu. Gelas penuh dengan air. Itu kanjeng Nabi. Kita membaca salawat. Salawat kita seperti air jatuh ke dalam gelas. Otomatis air yang sudah penuh itu, yang penuh ditimpah dengan air yang baru menjadi luber kan air itu. Luber jatuhnya kemana? Tuh, jatuhnya air yang luber itu kepada yang membaca sholawat. Ngerti nggak? Istilah di dalam hadis itu, barang siapa yang membaca sholawat nanti akan mendapat syafaat. Itulah air luberannya itu. Jelas ya? Jelas banget?
Udah lanjut. Al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu bermula surga, wa na'imuha dan nikmat surga. Al jannatu bermula surga, wa na'imuha dan nikmat surga. Sa'dun yaitu bentuk kebahagiaan. Sa'dun bentuk kebahagiaan atau hadiah. Reward sama juga ya. Liman bagi orang yusalli yang membaca salawat, wa yusallimu dan baca salam, wa yubarik dan melimpahkan keberkatan alaihi atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga dan isinya nikmat surga yaitu merupakan hadiah. Sa'dun itu hadiah bagi orang yang suka membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismizatil aliyah. Abtadi'u aku memulai. Fil mudhari di awal hamzah ya. Abtadi'u aku memulai. Al imla'a, apa imla itu? Kamu belajar imla? Apa itu imla itu? Menulis apa yang diucapkan oleh orang lain, melemparkan tulisan imla. Ini bahasanya imla itu biasanya digunakan di dalam ilmu khat. Khat dalam ilmu khat itu terbagi dua. Ada khat imla'i, ada khat usmani. Kalau khat usmani berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Kalau khat imla ini kebiasaan para ulama dahulu termasuk Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah diimlakan kepada muridnya ya. Diimlakan kepada muridnya itu Sulaiman itu. Jadi Ar-Rabi' muridnya itu Sulaiman Ar-Rabi'. Nah, seperti Abi tulis dai ini diimlakan oleh Abi kepada Ustadz Irfan karena yang tulisannya agak bagus dulu dia. Artinya imla sudah tahu kan, salah satu metode menulis. Guru yang membaca, muridnya yang menulis. Maksudnya apa? Al-imla'a tulisan yang berisi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abtadi'u aku memulai al-imla'a akan sebuah tulisan yang isinya bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillatil aliyah. Bismillatil aliyah dengan memulai membaca bismillah. Bismillati al-aliyati dengan menyebut asma Allah zat yang maha tinggi, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Mustadirron halnya mustadirron halnya memperbanyak. Mustadirron halnya memperbanyak. Faidul barakati akan keberkahan yang penuh. Akan keberkahan yang penuh. Atau suatu keberkatan yang penuh itu barokah yang penuh barokah begitu kan. Alama ana lahu wa aula. Alama ana lahu atas nikmat. Anala yang telah memberikan Allah
akan ma. Alama ana lahu, atas nikmat Allah yang telah diberikan sama kita gitu. Wa aula sama mana? Alama ana lahu wa aula, atas ma sesuatu anala yang telah memberikan Allah akan ma, wa aula yakni memberikan Allah akan ma. Alama ana lahu wa aula, karena Allah telah memberikan nikmat. Karena Allah telah memberikan nikmat, maka aku memuji kepadanya dengan puji yang sepenuh-penuhnya. Faidul barokat itu puji yang amat sangat penuh. Terus, wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah abtani ul imla. Mad wajib itu bacanya ya. Sudah tahu sekarang mah ya, awas. Baca ini harus sama seperti baca Al-Qur'an kalau ingin dapat pahala. Kita tahu mananya. Abtaniul imla bismillatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma nalahu aulah. Ingat waktu abis kecil suaranya masih bagus dulu kan. Saya baca Quran saja ngehang-hang. Wa usanni, dan memuji aku. Wa usanni, dan memuji aku. Bihamdi, Fausani, dan memuji aku bihamdin, dengan sebuah puji. Ini kalau kita ngaji nahu nih, mawariduhu saigotun, itu sifat sababi itu. Bihamdin dengan puji. Mawariduhu saigotun, itu sifat sababi yang bermula. Mawariduhu sifat sababi ya, kalian ngaji nahunya tuh. Mawariduhu yang bermula, sumber-sumber pujinya. Mawariduhu yang bermula sumber-sumber pujinya. Sa'iwatun, yaitu puji yang sangat gampang. Puji yang sangat gampang, yang sangat mudah. Haniyatun, dan menyeluruh. Wa usani, dan aku memuji bihamdin, dengan pujian. Mawariduhu, yang bermula sumber-sumber pujinya. Saigotun, yaitu sangat mudah, sangat gampang, sangat ringan. Haniyatun, ya asalnya haniyah itu gampang, yang menyeluruh, tidak sulit. Saigotun, yaitu yang gampang. Haniyatun, tidak sulit, tetapi menyeluruh sifatnya pujinya. Puji yang bersifat umum. Itulah yang disebut dengan sifat apa namanya? Sifat sabah. Hamdin mawariduhu, yang menyuruh ropa. Lihat saja di dalam lafaz mawaridu ada domir yang kembali kepada hamdin. Tidak usah sama antara sifat dengan mausuf alaihnya. Muntati'am minasyukril jamili mataya. Mumtati'an, jadi sifat yang kedua, jadi hal ya. Mumtati'an, halnya yang menunggangi.
halnya yang menunggangi minasyukril jamili, dari bentuk syukur yang sangat baik, yang sangat bagus, minasyukri, dari bentuk syukur yang sangat bagus, matayahu, akan kendaraannya. Maksudnya gimana? Puji yang aku ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah puji yang sangat mudah dan umum, sehingga bisa membuat orang yang memujinya itu seperti dia menuju sebuah tempat dengan menunggangi sebuah kendaraan, tidak jalan kaki, tidak capek gitu. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Wa usalli, aku membaca salawat, wa usallim, dan menyampaikan salam, ala nuri, Kanjeng Nabi yang diserupakan seperti cahaya, itu tasbih balik namanya. Ala nuri, atas Kanjeng Nabi yang diserupai atau yang diserupakan dengan cahaya. An-nur, cahaya. Al-mausufi, yang disifati bitaqaddumi, dengan mendahului atas seluruh makhluk, wal awaliyah, dan yang paling pertama ajal itu ya al awaliyah, yang paling pertama sebelum makhluk lain diciptakan Allah. Ini ada hadisnya kalau ini ya. Sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, sebelum menciptakan surga dan macam-macam seluruh makhluk saja, Allah telah menciptakan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nuron baina ada kun awwalu ma khalaqallahu ta'ala. Kanjeng Nabi ditanya oleh Jabir, an awwali ma khalaqallahu ta'ala, dari makhluk yang pertama kali diciptakan. Yang bertanyanya adalah Jabir. Nabi menjawab, innallaha khalaqa qoblal asya nura nabiyyika faja'ala dzalika nur yaduru bil qudrah haitsu sya'allah walam yakun fi dzalikal waqti lauhun wala qalamun wala jannatun wala narun wala malakun wala insun wala jinnun wala ardun wala samaun wala syamsun wala qamarun. Perhatikan baik-baik. Kanjeng Nabi sendiri menjawab, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaduru bil qudrah, yang berkeliling dengan kekuasaannya. Tidak perlu ditanyakan seperti apa bentuknya. Pada waktu itu Allah belum menciptakan Lauh Mahfuz, tidak ada juga kolamnya, tidak ada juga surga, neraka, dan seluruh makhluk-makhluk yang lain. Ciptaan cahaya Kanjeng Nabi sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Kemana cahaya itu? Al-muntakili fil ghuraril karimah, al-muntakili yang pundah-pindah, al-muntakili yang pundah-pindah atau berpindah, fil ghurar, di dalam tubuh, asal mananya ghurar wajah, fil ghuraril karimati, di dalam tubuh al-karimati yang sangat mulia. Wal jibah, sama ya, jabhun, jibah. Jadi wujuh itu wajhun, jibah itu jabhatun. Maksudnya pada tubuh makhluk, yang makhluknya itu mendapat gelar al-karimah. Jadi sama dengan al-muntakili, cahaya itu pundah pindah fil ghurar,
wal jibah al karimah, di dalam muka dan jidat yang sangat mulia, itu namanya majaz mursal. Kalau tadi itu alan nuri majaz isti'arah, mentasbihkan kanjeng Nabi seperti cahaya, fi jamil ihtidal, sama-sama memberikan cahaya. Kalau wujuh kemudian ditambah dengan wajibah, itu adalah majaz mursal yang disebut muka dan jidat, tetapi maksudnya adalah tubuh manusia, yakni ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini Abi perlu ada sedikit komentar ini. Ada beberapa kalangan, konon dia bagian daripada kelompok umat Islam juga, mengklaim bahwa turunan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kafir, sebab dibuktikan dengan agama Abu Thalib. Sepertinya dianggap bahwa agama Abu Thalib itu adalah agama jahiliyah yang ketika berbicara jahiliyah ya berarti identik dengan kekufuran. Pendapat itu dibantah oleh seluruh ulama ahli tafsir, ahli hadis, dengan alasan pertama, kalaupun benar nenek moyang kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mereka adalah orang-orang jahiliyah di bawah komando Abdul Muthalib, pada waktu itu belum ada hukum apa-apa. Karena ketika kanjeng Nabi kanjeng Nabi Isa diangkat oleh Allah, di stop untuk tidak boleh lagi menyebarkan syariat, sampai kepada lahirnya Rasulullah dengan gelar sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, itu belum ada apa-apa, tidak ada hukum haram, tidak ada hukum halal. Karena tidak ada yang memberikan dakwah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa, tidak ada hukum sebelum ada risalah. Itu satu. Yang kedua, menurut pendapat yang sahih dan masyhur, kanjeng Nabi Muhammad itu cahayanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan al-muntakil. Ini al-muntakil ini bahasa Arab yang mempunyai makna pindah dari satu kelamin kepada kelamin yang lain, atau dari satu wajah kepada wajah yang lain, dengan pengawalan yang sangat ketat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu gelar kanjeng Nabi mendapat julukan sebagai Al-Mukhtar, Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya dipilih, Al-Mukhtar itu dipilih kanjeng Nabi dalam bentuk cahaya dari semenjak diciptakan oleh Allah sampai kepada Nabi Adam, sampai kepada Nabi Ibrahim, itu dikawal itu dengan sangat ketat. Sampai kepada Ibunda Siti Aminah tidak terkontaminasi oleh proses hubungan biologis yang masuk dalam kategori perzinahan, tidak. Berbeda lagi dengan para nabi yang lain. Untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu. Karena itu maka salah satu gelar kanjeng Nabi SAW adalah Al-Mustafa Al-Mukhtar. Ya ayyuhal Mukhtar. Al-Mustafa yang dipilih, Al-Mukhtar yang dipilih. Maksudnya cahaya dari semenjak diciptakan Allah sampai kepada Bunda Siti Aminah dikawal betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terkontaminasi oleh hubungan-hubungan seksual yang tidak bersih. Sangat suci begitu. Nanti di depan dijelaskan ya. Itu al-muntakili fil ghuraril karimati wal ibah. Wastamnihu, ini kata pengarang ini.
wa astamnihu, dan aku memohon Allah kepada Allah ridwanan, akan sebuah keridhaan, yakhussul itsrah, yakhussu yang mengkhususkan ia ridwan, al-itsrata akan keluarga Rasulullah SAW, al-tahirata yang suci, an-nabawiyata yang dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ya'ummu sahabata, wa ya'ummu dan merata ya ridwan as-sahabata kepada para sahabat, wal atba' dan kepada para tabi'in, waman dan kepada seluruh umat manusia, walahu yang mengikuti yamanhu kepada para atba'. Wa ya'umu dan merata ia ridwan as-sahabata kepada para sahabat, wal atba' dan para pengikutnya yang tabi'in, wa man wala dan kepada kita insyaallah, mudah-mudahan selama kitanya itu mengikuti jejak para sahabat. Jadi yang disebut dengan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ulama'ihi wa jundi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaum. Tapi bi ihsanin itu artinya kita mengikuti jejak mereka, tidak ada yang diputus-putus. Wa astajdihi hidayatan, wa astajdihi dan aku memohon, wa astajdi sinnya sin li talab itu jadda, wa astajdi dan aku memohon pemberian Allah, wa astajdi dan aku memohon pemberian kepada Allah, hidayatan akan sebuah hidayah, lisulukis subuli untuk menempuh beberapa jalan, al-wadhihati yang sangat jelas, al-jaliyati ya jelas sama yang terbuka. Di pengarang ini mengatakan astajrihi aku memohon petunjuk, aku memohon pemberian Allah kepada Allah, hidayatan sama dengan ya Allah semoga engkau memberikan hidayah kepadaku, hidayatan lisuluki subulil wadhihah. Ini mah masih untuk pengarang. Wa hifdzan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutah. Wa hifdzan yang kedua, wa astajdihi hifdzan. Aku juga memohon perlindungan kepada Allah minal ghawayati dari sebuah akidah yang salah, syariah yang salah, giwayah itu atau ghayah minal ghawayati dari sebuah kesalahan dalam keyakinan, kesalahan dalam syariah. Terus ya mahes baik. Fi khitatil khata'i di dalam tempat yang salah, wa khutah dan langkah yang salah, wa hifdzan dan sebuah pemeliharaan atau penjagaan, semoga engkau ya Allah memelihara kepadaku minal ghawayati dari sebuah kesalahan, fi khitatil khata di dalam tempat yang salah, wa khutah dan langkah yang salah. Jadi wa ansuru min qissatil maulidin nabi nabawi burudan pisanan abqariyah, wa ansuru dan aku menyebarkan wa ansuru dan menyebarkan aku min qissatil maulidin nabawi
dari cerita kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burudan hisanan akan cerita seperti baju yang sangat bagus dipakai orang. Burudan akan beberapa pakaian hisanan yang sangat bagus. Abqariyah apalagi yang juga bagus, necis lagi. Ini hisanan itu bagus, abqariyah bagus sekali. Maksudnya wa ansur min qisatil maulidin nabi, apa yang aku tulis di dalam kitab ini ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kisah ini kalau dipakai, kalau diamalkan oleh seseorang, maka seseorang itu seperti memakai baju yang bagus dan mahal. Ya, kalau kamu pintar bisa cerita, memiliki Siratul Nabawiyah, jadi tukang ngomong, kamu ngajar cerita tentang Siratul Nabawiyah, ahli sejarah, ya pastilah dipandang orang seperti orang yang gagah, pakai baju, pakai jas, dengan lengkap atribut sebagai seorang ulama, atribut sebagai seorang ahli. Naziman minan nasabis syarif, bentuknya naziman, halnya yang mengumpulkan minan nasabis syarif. Jadi pendekatan sirahnya yang dilakukan oleh pengarang Kitab Berjanji ini dalam bentuk naziman minan nasabis syarif, mengumpulkan dari turunan Rasulullah yang sangat mulia. Dikumpulkan ikdan tuhalla dalam bentuk sebuah ikatan seperti permata. Ini semuanya kalimatnya kalimat balaghah. Tuhallal masami'u, ikdan ya, adalah permata atau kalung, sama kalung yang bagus. Tuhallal masami'u, yang dihiasi, al masami', seluruh orang yang mendengarkannya, bihulah, dengan hiasan yang fajar yang bagus. Maksudnya ketika didengarkan dengan hati yang khusyuk, begitu, cerita Rasulullah SAW yang ditulis di dalam buku ini, insya Allah pendengarnya, kalau yang tahu maknanya, dia akan sangat sejuk. Sebab cerita ini tidak diambil dari cerita yang fiktif, tetapi diambil dari sebuah riwayat yang sahih. Sudah selesai, wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah, dan aku mohon pertolongan bihaulillahi, dengan segala kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa taala al-qawiyah, fa innahu la haula wala quwwata illa. Ini jadi satu mukadimah saja yang ini nih. Nah, kalau kita tidak dibaca pada saat marhaba kurang bagus, sebab pengarangnya waliullah ini yang juga akan memberikan karomah kepada kita. Makanya baca, jangan walamat tamamin hamli saja, kan biasanya di Panegram yang marhaba ujug-ujug walamat tamamin hamli saja. Jadi sama dengan menggunakan ilmu orang tapi tidak mau nyebut nama yang membuatnya, gitu. Kan tidak bagus. Dalam salah satu ketentuan ilmiah yang modern sekarang ini, dengan istilah lain catatan kaki itu, footnote itu sangat penting, itu menghargai penulisnya. Jangan sampai kita mengeluarkan pendapat orang tidak mau nyebut yang berpendapatnya, kan apa namanya itu ya, kurang bagus itu. Kalau koreksi ya, kalau ada yang bertanya
Kenapa penting? Apa pentingnya membaca Abtadiul Imla? Cukup wala matam min hamli saja. Ya terserahlah itu bagaimana maunya. Tapi kalau mau dilihat dari disiplin keilmuan itu sangat salah. Menyinggung perasaan orang yang apa orang ulama tersinggung? Siapapun sama. Ucapannya ucapan orang lain. Di dalam disiplin ilmu itu kalian akan ada hak paten. Mengutip pendapat orang lain tetapi dikopi oleh kalian bahwa ini adalah pendapat saya. Bisa dihukum. Ada undang-undangnya. Undang hak cipta namanya. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat orang lain harus disebut nama pendapat yang berpendapatnya itu. Makanya di dalam tata cara menulis ada catatan kaki. Kata siapa kamu? Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah. Kata siapa kamu? Jainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Cerita pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah bahwa orang yang punya qodwanen ulah waka ngalaksanakeun salat sunah qodo bae heulanan gitu. Begitu kalimatnya ya. Itulah. Atirillahumma qabrahu. Atir, ya Allah semoga engkau menaburkan wangi-wangian. Allahumma ya Allah qabrahu akan kuburan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'arfin syadiyyin dengan wangi-wangian yang sangat merata. Min sholatin seperti sholawat wa taslimin dan salam. Makanya baca bareng-bareng tuh. Itu doa juga. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min sholatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ba'du, setelah yang demikian baca salawat, salam serta salam dan lain-lain. Gua bermula kanjeng Nabi Sayyiduna, yaitu penghulu kita atau pimpinan kita, wa maulana dan kesayangan kita, Muhammadun, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdillahi, ibnu jadi sifat ya. Jadi sifat dari Muhammadun. Ibnu yang, itu tidak usah dikatakan. Ibnu Abdillah, putranya, putra laki-lakinya Abdullah. Ibni situnya jadi sifat dari Abdi. Ibnu Mudhof, Abdillah Mudhof ilaih. Ibnu Mudhof, Abdin Mudhof, Mudhofun ilaih, Abdin Mudhof, Allah Mudhofun ilaih. Ibni yang kedua jadi sifat dari Abdi yang sudah kedudukannya menjadi Mudhof ilaih. Makanya dibacanya begini. Wa ba'du faqulu huwa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim. Jangan dipaksakan bacanya, kalau enggak kuat sampai situ saja. Ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib Ibni Ghalib ibni Fihr wasmuhu Quraisy. Sebenarnya kalau namanya tidak sampai situ saja. Ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas. Sama Abi disuruh dicoret sama si Irfan waktu itu, tetapi Kak Irfannya mungkin lupa. Wasmuhu Quraisy itu tidak usah sebenarnya. Cukup dibacanya nanti ke depan begitu aja ya, ikuti habis saja ya. Itu kita terjemahkan tapi tidak usah dibaca. Ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Ilyas ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni langsung saja. Wasmuhu Quraisy wa ilaitun sabul butunul Qurasiyah.
turunan, ini soal turunan, nggak apa-apa baca. Kalau sekedar bacaan, tapi kalau untuk meringkas itu cukup itunya ya. Ini banyak yang salah kait-kaitan, makanya diperbaiki. Kembali kepada kitabnya saja. Wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari mana sih yang salah, yang tidak benar? Yang coretnya dulu salah. Abdullah bin Abdullah. Kan awalnya mah cetakan nomor pertama mah ujian langsung nambah. Ini kalau tambahan. Ingat enggak? Oh iya, potong-potong, salah nulis. Enggak salah, cuman dikurangi. Yang penting enggak ditulis sama kayak depan. Wasmuhu bermula namanya Fihr Quraisyun, itu yaitu Quraisy. Wa ilahi, dan kepada Fihr, kepada Quraisy, tunsabul butunul Quraisyah, maka kemudian dinisbahkan